Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan aku di sini di channel Rally Jamur Jaya Makmur. Yoi, mantap ya. Oke, pada konten video kali ini, di segmen video kali ini aku mau sharing pengalaman penyebab munculnya itu gurem atau kemerki ya. Kalau orang nggak tahu itu gurem itu seperti apa ya? Pokoknya kecil-kecil. Dia suka merambat-rambat di kumbung ya. Itu biasanya terjadi pada kumbung-kumbung yang medianya terlalu lembab dan juga kumbung tersebut medianya terlalu busuk ya, atau tanahnya terlalu lembab juga. Itu bisa menjadi sebuah faktor tumbuhnya atau munculnya gurem ya, atau kemerki ya. Jadi bagi petani jamur merang atau budidaya jamur merang, sebenarnya gurem ini bukan sesuatu yang asing ya, tapi melainkan sesuatu hal yang wajar. Mungkin bukan hanya satu dua dialami, tapi mayoritas para petani jamur merang atau para budidaya jamur merang pasti akan mengalami atau menemukan yang namanya gurem ya, atau kemerki tersebut ya. Pasti akan mengalami atau menemukannya. Tapi jangan panik, karena gurem ini bukan sesuatu hama yang bisa menyebabkan jamur itu nggak tumbuh atau bermasalah ya. Tapi pada intinya gurem ini sangat mengganggu misalkan kita saat mau panen ya. Jadi kalau misalkan kita mau panen dan banyak guremnya, itu rasanya itu nggak enak ya, risih ya. Makanya tapi di sisi lain di pertumbuhan jamur itu tidak ada kendala ya saat apabila ada gurem atau kemerki tersebut. Jadi intinya ya ini bukan hama sih ya, ini lebih identik pada jamur itu sama halnya berteman dengan gurem ya. Dan gurem ini itu kalau gigit itu pilih-pilih ya teman-teman. Jadi bukan hanya asal gigit, biasanya dia gigitnya itu dierek-erek ya, maka dia di selangkangan. Nah itu yang menyebabkan kalau misalkan kita lagi panen dan masuk ke selangkangan dan gigit itu nggak enak banget ya, rasanya itu risih dan ya nggak, yang jelas nggak enak. Makanya itu kita cari solusi untuk cara mengatasinya gitu ya. Untuk solusi dan cara mengatasinya saya sendiri belum menemukan, tapi aku pernah dikasih tahu orang, tapi saya sendiri belum pernah mencoba, yaitu dengan cara disemprot menggunakan obat ulat ya, atau obat serangga. Nah itu yang disemprot bukan di medianya ya teman-teman, tapi melainkan pada tanahnya atau tanah ya, pokoknya lantainya ya gitu ya. Kenapa pada lantainya? Karena kalau misalkan di medianya ditakutkan malah mengganggu pertumbuhan jamur ya. Jadi makanya disemprot ke tanahnya, karena gurem ini dia itu biasanya yang banyak guremnya itu di tanahnya ya. Jadi kalau misalkan kita masuk kumbung, walaupun kita nggak memegang medianya, tapi gurem tersebut akan otomatis merambat ke tubuh kita melalui lahat kaki. Makanya disemprotlah ke tanahnya supaya gurem-gurem tersebut mati. Tapi anehnya ini teman-teman, jadi gurem ini nanti kalau misalkan saat setelah kita penguapan itu nggak ada guremnya ya. Jadi gurem ini biasanya muncul apabila jamur sudah mulai tumbuh ya. Jamur sudah mulai tumbuh, itu gurem atau kemerki tersebut sudah mulai keluar. Jadi saat aku juga heran itu apa sih faktor penyebabnya. Tapi kalau misalkan gurem 1-2 sih nggak bermasalah, tapi kalau misalkan terlalu over, terlalu banyak, itu sangat-sangat mengganggu juga ya. Jadi aku pernah mengalami pengalaman aja ini aku sharing aja gitu ya. Ini pada kumbung yang nomor 3 ini ya. Itu kondisi setelah dilakukan penguapan, tabur bibit dan setelah inkubasi. Nah itu medianya itu terlalu lembab ya. Nah aku lihat yang terlalu lembab itu bukan semua rak, tapi melainkan rak yang paling bawah, yang paling dekat dengan tanah. Nah selang beberapa waktu setelah jamur mulai tumbuh, itu banyak sekali guremnya ya. Dan di rak yang pertama dari tanah itu malah jamurnya nggak tumbuh, dikarenakan medianya pada busuk, medianya banyak guremnya. Dan itu mungkin menjadi sebuah faktor juga ya, media yang terlalu busuk, tanah yang terlalu lembab, itu menjadi sebuah pemicu tumbuhnya atau munculnya gurem atau kemerki tersebut. Jadi kalian harus perhatikan juga tanah itu jangan terlalu sering disiram lah ya, supaya nggak terlalu lembab. Karena kalau terlalu lembab juga nanti di jamur nggak bagus ya, banyak yang kuning juga gitu ya. Jadi mungkin sekian aja video sharing kali ini mengenai hama atau gurem. Tapi gurem ini bukan hama sih ya, ini karena kalau gurem itu sama halnya sahabat para petani jamur merang kan. Nah jadi sekian aja gitu ya video sharing kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa saling sharing lah, intinya kita sama-sama belajar budidaya jamur merang. Jadi kalau misalkan dari teman-teman juga ini yang mau pesan bibit jamur merang, silahkan hubungi nomor saya di sini. Silahkan kalian chat ya, untuk misalkan yang mau melakukan pemesan bibit ya.
Oke, terima kasih yang buat kawan-kawan semua sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.